Perkenalkan, nama saya Gloria Angelina Liberty, NIM 20104171332, kelas A1 Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Pada video kali ini, saya akan membacakan hasil ringkasan tugas video saya tentang analisis lingkungan bisnis. Video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis lingkungan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Baik, langsung saja. Pengertian lingkungan bisnis. Dalam merumuskan strategi, maka terlebih dahulu harus melakukan analisis lingkungan dengan maksud untuk menyesuaikan dengan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Analisis lingkungan bisnis adalah suatu proses yang digunakan perencana-perencana strategi untuk memantau lingkungan bisnis dalam menentukan peluang atau ancaman. Analisis lingkungan bisnis bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan, strength, atau kelemahan, dan kelemahan atau weakness yang dimiliki perusahaan serta peluang atau opportunities dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Komponen analisis lingkungan bisnis. Pertama, scanning, mengidentifikasi petunjuk awal dari perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Kedua, monitoring, mendeteksi arti melalui observasi terus-menerus atas perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis. Ketiga, forecasting, mengembangkan proyeksi atas hasil yang diantisipasi berdasarkan perubahan dan kecenderungan yang dimonitor. Terakhir, assessing, menentukan waktu dan pentingnya perubahan dan kecenderungan lingkungan bisnis untuk strategi perusahaan dan manajemennya. Analisis lingkungan bisnis terbagi menjadi dua, yaitu analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan internal, perusahaan merupakan analisis yang berguna dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan atas sumber daya dan kapabilitas yang dimilikinya. Lingkungan internal memiliki dua variabel, yaitu kekuatan dan kelemahan. Mencakup semua unsur bisnis yang ada dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan, dan sumber daya. Analisis lingkungan eksternal merupakan faktor penting yang dikaji dalam penentuan pengambilan keputusan perusahaan. Terdapat 3 cara dalam melakukan analisis lingkungan eksternal. Pertama, pengumpulan informasi verbal yang tertulis dari berbagai sumber, merancang sistem informasi manajemen dalam organisasi, melakukan perkiraan secara formal. Faktor lingkungan bisnis yaitu ada lingkungan mikro dan lingkungan makro. Lingkungan mikro yaitu lingkungan industri. Lingkungan mikro adalah para perilaku yang secara langsung berkaitan dengan lingkungan yang mempengaruhi perusahaan. Lingkungan mikro ini terdiri dari pelanggan. Para manajer harus dapat mengantisipasi perubahan perilaku konsumen, karena konsumen atau pembeli merupakan kekuatan tawar-menawar, terutama pembeli yang melakukan pembelian dalam jumlah yang besar. Pembeli cenderung melakukan pembelian secara selektif, apalagi pembeli mempunyai informasi yang lengkap tentang permintaan, harga pasar, dan harga pemasok, sehingga posisi tawar-menawar pembeli semakin kuat. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu memperbaiki posisi strateginya. Kedua, pemasok. Pemasok juga mempunyai kekuatan tawar-menawar terhadap peserta industri, karena pemasok merupakan ancaman serius yang perlu diperhitungkan untuk perusahaan perlu membina hubungan yang erat. Pemasok yang kuat dapat menekankan laba industri yang dapat mengimbangi dengan kenaikan harga. Ketiga, pesaing. Pesaing terjadi karena satu atau lebih pesaing merasakan adanya tekanan atau melihat adanya peluang untuk memperbaiki posisi. Strategi bersaing yang efektif meliputi tindakan-tindakan ofensif atau defensif guna menciptakan posisi yang aman atau defensible position. Terhadap kekuatan-kekuatan pesaing, ada 3 faktor
penting yang perlu diperhatikan mengenai persaingan, yaitu masuk dan keluarnya pesaing, ancaman produk atau jasa pengganti, kemungkinan terjadinya perubahan dalam strategi pesaing, dan yang terakhir publik atau masyarakat. Publik atau masyarakat sering mengisukan sesuatu produk atau suatu perusahaan atau suatu merek sehingga amat mempengaruhi permintaan barang tersebut. Isu-isu ini bisa saja dilansir secara sengaja oleh kelompok tertentu yang memang menginginkan kehancuran atau bisa saja secara tidak sengaja. Lingkungan makro atau lingkungan umum. Lingkungan makro adalah kekuatan-kekuatan yang timbul dan berada di luar jangkauan serta yang biasanya terlepas dari situasi operasional perusahaan. Lingkungan makro meliputi faktor ekonomi, faktor teknologi, faktor demografi, faktor sosial, dan faktor pemerintah. Faktor ekonomi. Faktor ekonomi yang perlu dianalisis adalah siklus ekonomi seperti depresi, resesi, kebangkitan atau recovery, dan kemakmuran atau prosperity. Kedua, gejala inflasi atau deflasi. Jika inflasi sangat tinggi, maka pengendalian gaji dan harga semakin berat. Ketiga, kebijakan moneter. Perubahan tingkat suku bunga, devaluasi, dan sebagainya. Keempat, neraca pembayaran seperti surplus atau defisit dalam hubungannya terhadap perdagangan luar negeri. Hal ini mengganggu untuk memberikan peluang. Kedua, faktor demografi. Faktor demografi terdiri dari perubahan jumlah penduduk akan mempengaruhi permintaan. Misalnya, pada daerah yang jumlah penduduknya menurun, tentu akan memindahkan usahanya ke daerah penduduknya yang tumbuh. Kedua, perubahan struktur usia penduduk akan mempengaruhi pemindahan jenis produk sesuai dengan perubahan umumnya. Ketiga, distribusi pendapatan dan tingkat pengangguran. Faktor geografi. Faktor geografi juga penting diamati oleh perencana strategi untuk menentukan peluang dan ancaman perusahaan, terutama dalam menentukan penambahan lokasi baru bagi perluasan perusahaan. Faktor teknologi. Perubahan teknologi membawa pengaruh terhadap perkembangan perusahaan, karena perubahan teknologi dapat memberikan peluang besar atau bisa mengancam kedudukan perusahaan. Terakhir yaitu faktor pemerintah. Perubahan-perubahan kebijakan pemerintah dalam berbagai bentuk peraturan dapat merupakan peluang bagi perusahaan dan dapat pula hambatan atau ancaman bagi perusahaan. Selanjutnya, faktor sosial. Sosial adalah kebiasaan dan nilai-nilai sosial lingkungan masyarakat, khususnya langganan dan karyawan. Terakhir yaitu faktor politik, seperti kekuatan politik dan perbedaan ideologi.